Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sobat puasa hari ini? Semoga puasanya diberikan kelancaran ya. Dan di siang kali ini mungkin saya akan sedikit ngobrol-ngobrol santai seputar YouTube. Semoga obrolan santai hari ini bisa menginspirasi dan bisa menambah ilmu buat kita semua, terutama yang sampai saat ini video-videonya itu sulit mendapatkan penonton atau sulit mendapatkan rekomendasi YouTube. Meskipun sudah melakukan berbagai macam cara ya, karena mungkin sudah banyak yang membahas bagaimana cara video kita mendapatkan rekomendasi, bagaimana cara video kita itu mendapatkan banyak penonton, sudah banyak yang membahas, tetapi hasilnya masih juga tetap nol. Ada yang harus kita perhatikan dan pastinya jangan sampai kita lakukan apabila kita semua sebagai konten kreator mengelola channel YouTube. Kalau kita melakukan kesalahan ini, bisa jadi video kita itu akan berpengaruh sepi penonton. Apa sih yang mestinya kita hindari? Yang pertama tentunya di saat kita membuat video, jangan sampai kita mempromosikan channel orang lain di dalam isi konten kita ya. Jangan sampai kita itu mempromosikan, ayo kita ikut channelnya si ini, ayo kita ikut channelnya si itu. Nah, itu bisa jadi ya pengaruh video kita itu akan sepi. Kenapa? Ingat, penonton di YouTube itu masing-masing punya pendirian ya. Mereka masing-masing punya pendirian. Menurut kita baik, tetapi belum tentu menurut mereka baik ya. Menurut kita bagus, belum tentu menurut mereka itu bagus. Jadi, alangkah baiknya apabila mungkin kita semua membuat channel YouTube atau membuat video YouTube supaya video kita mendapatkan penonton, itu alangkah baiknya perbaikilah video kita sendiri ya. Pelajaran YouTube itu dari mana sih asalnya? Saya sendiri belajar ke YouTube itu ya pastinya sering menonton video-video YouTube yang memang satu tema ya. Apabila kita sering menonton video-video YouTube, mungkin kita pun dapat inspirasi. Oh, ternyata saya itu harus membuat kontennya itu seperti ini nih. Oh, ternyata saya itu harus membuat kontennya itu gayanya begini nih. Nah, disitulah kalau kita sering memperhatikan video YouTube dan sering menonton video YouTube tanpa kita sadari, sedikit demi sedikit dapat ilmu ya. Nah, saya pun di sini apakah saya punya guru tentang YouTube? Itu saya sama sekali tidak mempunyai guru, tidak mempunyai, ya dibilang saya itu belajar otodidak. Kenapa dibilang otodidak? Saya waktu itu saya mempunyai HP ya, HP jadul ya. Waktu mungkin saya sering membuat video-video itu karena terpengaruh, kok kenapa banyak channel-channel artis membuat channel YouTube sedangkan mereka itu sudah mempunyai penghasilan. Oh, ternyata mungkin di YouTube itu bisa menghasilkan uang benar-benar ya tanpa ada ini. Nah, dari situlah saya sering menonton video YouTube, lalu saya membuat tanpa kita sadari ya. Lambat laun kalau kita sering menonton video YouTube itu yang tadinya tidak bisa pun akan menjadi bisa. Nah, ingat ya, sekali lagi saya sarankan jangan sekali-sekali mempromosikan channel orang lain di dalam video kita. Itu bisa jadi pengaruh ke channel kita, videonya itu sepi. Kenapa? Ya tadi ya saya jelaskan, penonton YouTube itu masing-masing punya pendirian, masing-masing punya ini ya, sukanya. Kalau menurut kita baik ya belum tentu menurut mereka baik. Nah, itu hal yang pertama yang harus kita hindari ya. Dan yang kedua yang harus kita hindari di saat kita membuat video YouTube ya, hanya untuk menambahkan iklannya itu banyak. Kita membuat video hanya membutuhkan waktu 3 menit ya. Video tersebut dibuat hanya butuh waktu 3 menit. Tetapi kita tambahkan untuk menjadi 8 menit. Setelah 8 menit mungkin kita bisa menyeting iklan. Justru itu video kita akan retensinya buruk. Kenapa? Video sudah di 3 menit pertama sudah selesai ditonton, lalu yang 5 menit itu akan dilewati ya, karena isi konten yang dari 3 menit ke sana itu tidak ada manfaatnya. Nah, di situ video kita akan di skip, bisa jadi
durasi tonton akan buruk. Jadi usahakan membuat video, kebutuhan kita 2 menit, buatlah 2 menit ya. Meskipun kita videonya 2 menit, kalau sudah dimonetisasi itu tetap ya iklan akan muncul kalau video kita itu memang bagus. Nah, dan kalaupun kita setting iklannya itu menjadi iklan midro ya, video yang 3 menit kita buat 8 menit lewat, lalu kita bisa menyeting iklan menjadi banyak iklannya, tetap kalau isi konten kita itu memang kebutuhannya segitu, itu akan munculnya itu iklan 1 atau 2 ya. Nah, jadi harus kita hindari di saat kita membuat channel YouTube. Ada yang mungkin kita harus waspadai ya. Yang pertama tadi, jangan sekali-kali mempromosikan channel orang lain ke dalam video kita. Dan yang kedua, tentunya kita buatlah video dengan kebutuhan durasi video kita sendiri. Dan yang ketiga, kita jangan sampai di saat membuat video ya, usahakan tidak memperhatikan metadata dalam video kita ya. Sangat penting metadata dalam video kita, itu akan mempengaruhi video kita. Mungkin saat ini sepi ya, mungkin di saat kita upload itu video saya sepi nih, siapa tahu sehari atau 2 hari kemudian video tersebut justru banyak yang mencari. Nah, disitulah video itu akan meningkat. Jangan sampai kita tidak memperhatikan metadata, asal aja membuat video, asal aja membuat thumbnail, asal aja membuat deskripsi. Justru di saat video saat ini diupload sepi, mungkin kesananya pun akan sepi penonton. Jangan sampai kita sia-siakan. Kita sebagai konten kreator itu harus betul-betul berjuang bagaimana video kita itu bisa disebarluaskan, bagaimana video kita itu bisa direkomendasikan, bagaimana video kita itu bisa mendapatkan yang pertama mungkin ya penayangan tinggi, rasio klik tinggi, dan juga durasi tonton tinggi. Karena 3 ini yang mempengaruhi video kita akan mendapatkan banyak penonton selanjutnya. Kalau kita membuat video yang memang video kita bagus, tetapi ternyata metadata dalam video kita itu tidak dimaksimalkan, YouTube akan bingung. YouTube akan bingung kemana sih diarahin video ini selanjutnya. Nah, di saat kita upload, mungkin itu mesin YouTube itu mengetahui isi kontennya, oh tentang ini, dicek bagian judul, oh judulnya tentang ini, ternyata sama nih dengan isi kontennya. Lalu dicek ke bagian deskripsi, oh deskripsinya sama nih. Oh, disitulah YouTube akan langsung merekomendasikan video kita, menyebarluaskan kepada penonton-penonton yang memang menyukai atau membutuhkan video-video yang satu tema dengan kita. Apabila video kita memang bagus dan isi kontennya menarik, itu bisa jadi video kita akan mendapatkan banyak penonton. Itulah ya 3 hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita ini ya lakukan supaya video kita itu nanti bisa ramai. Jangan sampai video kita bagus tetapi akan sepi penonton. Aduh, hujan sudah mau gede ya, saya mohon maaf ya, hujannya udah mau gede banget. Jadi mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati sahabat. Jangan lupa dukung channel ini, mohon di like, di komen, dan juga di subscribe. No, udah hujan no, ada geluduk no, takut hujan ya. Selamat menjalankan ibadah puasa.